Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, video saya kali ini saya ingin menjelaskan tentang algoritma penentuan akar-akar persamaan suku banyak Px sama dengan 0. Nah, sebenarnya algoritma ini didapat dari video saya yang sebelumnya, yang bagian B ya. Bagian B itu yang judulnya tentang menentukan akar-akar rasional persamaan suku banyak Px sama dengan 0. Nah, dari yang bagian B itu didapatlah algoritma ini, algoritma penentuan akar-akar persamaan suku banyak Px sama dengan 0. Ingat ya teman-teman, jadi algoritma ini bisa dipakai ketika koefisien x koefisien pangkat tertinggi dari x-nya itu 1 ya. Kalau yang tidak 1 berarti nggak bisa. Jadi algoritma ini hanya terpakai untuk yang koefisien pangkat tertingginya itu 1. Nah, di algoritma ini ada 3 langkah. Ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Saya akan jelaskan setiap langkahnya. Di langkah yang pertama, kita harus menyelidiki apakah jumlah koefisien si suku banyaknya itu sama dengan 0. Nah, jadi kita jumlah ya semua koefisien suku banyaknya. Misalnya nanti kita diberikan sebuah suku banyak, kita hitung tuh jumlah koefisiennya. Kalau dia sama dengan 0, berarti ya kalau dia sama dengan 0, kalau iya gitu ya, kalau iya berarti x sama dengan 1 itu merupakan akar-akar dari Px sama dengan 0. Saya tulis aja ya, merupakan akar-akar dari Px sama dengan 0. Nah, kalau dihitung setiap jumlah koefisiennya itu sama dengan 0 ya. Kalau dia dihitung koefisiennya sama dengan 0, berarti x sama dengan 1 merupakan akar-akar dari Px sama dengan 0. Kalau tidak, berarti lakukan langkah kedua. Lakukan langkah 2. Ya, ini kurang H ya. Ya udah gitulah. Ini lakukan langkah 2. Nah, saya coret aja tuh biar jelas. Ya, jadi langkah yang pertama, saya ulangi ya, kita jumlah semua koefisien si suku banyaknya. Kalau dia sama dengan 0, berarti x sama dengan 1 itu merupakan akar-akar dari Px-nya. Tapi kalau tidak, kita harus melakukan langkah yang kedua. Nah, di langkah kedua ini, kita hitung jumlah koefisien variabel berpangkat genapnya dengan jumlah koefisien variabel berpangkat ganjilnya. Kita hitung, kita jumlah ya. Kalau dia sama jumlah koefisiennya, maka kalau iya ya, kalau sama, di sini yang pertama kalau sama, berarti x sama dengan min 1 merupakan akar-akar. Merupakan akar-akar dari Px-nya juga ya, dari Px sama dengan 0. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi kita jumlah dulu koefisien variabel berpangkat genap dan jumlah koefisien dari variabel berpangkat ganjil. Kalau dia jumlah koefisiennya sama, yang pangkatnya genap dengan yang pangkatnya ganjil, ya, kalau sama, maka x sama dengan min 1 merupakan akar-akar dari Px sama dengan 0. Perlu diingat, mana sih yang variabel berpangkat genap dan mana sih berpangkat ganjil? Nah, variabel yang berpangkat genap itu konstanta juga termasuk. Ya, konstanta juga termasuk. Karena apa? Karena konstanta itu dibarengi dengan variabel berpangkat 0. Jadi 0 itu masuk ke variabel berpangkat genap. Ya, kalau untuk yang berpangkat ganjil ya kita udah paham lah ya, yang pangkatnya 1, 3, 5 dan seterusnya. Pokoknya angkanya ganjil gitu ya. Jadi kita hitung jumlahnya, kalau sama dengan variabel berpangkat ganjil, yang genap dengan yang ganjil sama, maka x sama dengan min 1 merupakan akar-akar dari Px sama dengan 0. Kalau tidak, kalau nggak sama, jika tidak, berarti apa? Lakukan langkah ketiga. Lakukan langkah 3. Nah, ya, kalau nggak sama, kita lakukan langkah yang ketiga. Nah, di langkah yang ketiga ini, ya, tentukan faktor dari nilai mutlak A0. Jadi, kita menentukan faktor dari si konstantanya. Di mana konstantanya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi, konstantanya ada, ya. Tidak boleh konstantanya sama dengan 0. Lalu, nah ini yang paling lucu ya. Lakukan dengan cara coba-coba. Jadi, kalau misalnya A0-nya atau konstantanya 6. Jadi kita cari faktor dari 6. Berarti kan 1, 2, 3, dan 6 gitu ya. Plus minus, pakai plus minus jangan lupa. Nah, kita coba-coba tuh.
ketika X sama dengan plus 1, kita coba dengan Horner kita bagi ke PX-nya atau suku banyaknya. Oh, dia sama dengan 0 nggak? Kalau nggak sama dengan 0 berarti X sama dengan min 1, X sama dengan 1 berarti bukan. Kita coba lagi terus setiap faktor-faktornya. Seperti itu kira-kira ya. Untuk algoritma penentuan akar-akar persamaan suku banyak PX sama dengan 0. Nah, jadi algoritma ini memudahkan kita sebenarnya dalam menentukan akar-akar persamaan suku banyak sebenarnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang algoritma ini, saya akan berikan contoh soal. Contoh soalnya ada di lembar selanjutnya. Ini saya singkirkan dulu ya. Disingkirkan dulu. Nah, ini contoh soalnya. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan polinom. Jadi saya tulisnya polinom aja ya, supaya jangan terlalu panjang. Kalau saya tulis suku banyak kepanjangan, polinom aja. Dari polinom X pangkat 4 min 15X kuadrat min 10X plus 24 sama dengan 0. Nah, yang pertama, kalau kita mengikuti aturan algoritma tadi ya, yang pertama, langkah 1 saya tulis di sini. Langkah 1, kita jumlah dulu koefisien dari si PX-nya. Kita jumlah koefisien dari PX. Jadi, saya anggap ini PX ya. Jadi PX, koefisiennya kita jumlah dulu. Di sini kan X pangkat 4-nya kan koefisiennya 1 ya. Berarti 1 dikurang 15 dikurang 10 ditambah 24. Nah, kita hitung berapa dia jumlah koefisiennya. Ini kan 1 dikurang 15 berarti kan min 14. Min 14 berarti di sini berapa nih? Min 24 ya. Min 24, saya tulis aja deh ya. Min 14 min 10 plus 24. Oh, ini ternyata sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0, berarti X sama dengan 1 merupakan akar-akar dari si PX. Kan gitu ya? Berarti X sama dengan 1 akar dari PX. Nah, kalau kita sudah dapat X sama dengan 1 merupakan akar dari PX, kita bisa menggunakan bagan Horner. Jadi kita substitusikan H-nya jadi 1, dan setiap koefisien dari si PX ini kita tuliskan seperti aturan bagan Horner lah ya. Kalau nggak salah saya udah pernah jelaskan itu di video saya sebelumnya. Jadi saya buat dulu di sini bagan Hornernya. Saya tuliskan dulu deh ininya ya, koefisien berurutannya. Karena di sini pangkat 4 berarti 1. Pangkat 3-nya kan nggak ada ya, berarti 0 ya. Setelah pangkat 3, pangkat 2 berarti min 15. Habis itu pangkat 1 min 10. Setelah itu baru konstantanya 24. Nah, ini kita bagi dulu. Karena X sama dengan 1 berarti sini 1. Di sini kasih tanda bintang ya. Kasih tanda bintang. Satunya turun, kita kalikan di sini 1, ini selalu ditambah, jangan lupa. 0 tambah 1 1, 1 kali 1 1, min 15 ditambah 1 berarti min 14. Kita kalikan 1 berarti min 14 lagi di sini. Ditambah berarti minus 24. Kita kalikan hasilnya min 24 ya. Ini 0 ya. Sebenarnya ini sama ya. Tadi seperti pada saat kita menghitung jumlah koefisiennya sebenarnya sama. Nah, ini kan sebagai sisa ya. Ini sebagai sisa. Yang ini kan sebagai hasil bagi atau HX. Nah, sekarang kita fokus ke HX-nya dulu nih. Nah, sekarang hasil baginya kita tuliskan. Ini supaya rapi, saya garis dulu. Nah, kita tuliskan si hasil baginya. Karena di sini dengan pangkat 1 dan di sininya pangkat 4, berarti kan nanti HX-nya pangkat tertingginya adalah pangkat 3 ya. Berarti HX, saya tulis HX sama dengan dimulai dari pangkat 3, X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 14X min 24. Ya, jadi ini caranya agak panjang ya teman-teman ya. Ya. Nah, dari HX ini kita lakukan lagi langkah 1. Ya, dari HX ini kita lakukan lagi langkah 1. Jadi yang kita anggap sekarang ini nih PX-nya. Ya, kita anggap ini jadi PX-nya. Nah, sekarang yang ini kita abaikan dulu. Yang penting kita udah dapat X sama dengan 1 merupakan salah satu merupakan akar dari PX kan. Kita udah dapat 1 nih akarnya. Karena kan dia mintanya himpunan penyelesaian ya. Jadi kita lakukan lagi langkah 1 terhadap si HX. Jadi koefisien si HX-nya kita jumlah nih. Berarti 1 ditambah 1 dikurang 14 dikurang 24. Berapa hasilnya? Kita hitung ya. 1 tambah 1, 2. 2
dikurang 14 itu min 12, min 12 dikurang 24 berarti min 36. Wah, ternyata dia tidak 0. Nah, kalau tidak 0 seperti di algoritma cara penentuan akar-akar persamaan, kalau dia nggak sama dengan 0 jumlah koefisiennya, berarti kita lakukan langkah kedua. Nah, di mana langkah yang kedua itu kita jumlah koefisien variabel berpangkat genapnya. Nah, ingat ya, variabel berpangkat genap itu konstanta termasuk pangkat genap. Ya, yang untuk berpangkat genap kan ini ya, koefisiennya ini pangkatnya 2, berarti sini ya, ini kan pangkatnya genap, ini juga pangkatnya genap. Dan ini yang untuk pangkatnya ganjil, saya kasih warna hijau. Nah, gitu ya. Jadi kita jumlah, ini pangkat genap, pangkat genapnya yaitu 1 ditambah min 24, berarti min 24 aja langsung ya. Sama dengan min 23. Setelah yang pangkat genap, sekarang ke pangkat ganjil. Pangkat ganjilnya 1 dikurang 14, hasilnya min 13. Nah, ternyata ini nggak sama nih. Kedua ini nggak sama. Saya silang aja ya. Saya silang, atau saya giniin deh. Ini dia nggak sama. Si pangkat pangkat koefisien pangkat genapnya dengan pangkat ganjilnya ternyata nggak sama. Nah, kalau nggak sama, ya, kalau nggak sama, seperti di algoritma tadi yang di lembar sebelumnya, berarti kita harus melakukan langkah yang ketiga. Langkah 3 ya. Nah, di langkah ketiga ini kita harus lihat si nilai konstantanya atau A0. Berarti sini A0-nya atau konstantanya kan di sini 24 ya. Berarti saya tulis 24. Nah, kita cari faktor dari 24. Faktor dari 24. Faktor A0 aja deh, faktor dari A0-nya. Nah, faktor dari 24 itu kan kita tahu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ya. Berarti di sini saya tuliskan plus minus 1, plus minus 2, terus plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus berapa lagi nih? 12 ya. 12 dan plus minus 24. Dan yang paling lucu di langkah 3 itu adalah lakukan dengan cara coba-coba. Jadi kita coba-coba nih satu-satu nih. Tapi ingat ya teman-teman ya, karena tadi di langkah 1 jumlah koefisiennya tidak 0 ya. Karena kan dia kalau jumlah koefisiennya 0 kan X sama dengan 1 kan merupakan akar-akar tuh. Akar dari si suku banyaknya. Nah, di sini kan ada plus minus 1 ya. Nah, ini udah nggak usah kita coba lagi nih. Yang ini nih. Ini nggak usah kita coba lagi. Kenapa? Karena udah pasti yang plus 1 itu bukan akar-akar. Dan yang min 1 juga bukan akar-akar. Karena yang min 1 itu kan didapat dari langkah kedua ya. Kalau pangkat genapnya sama dengan pangkat ganjilnya, berarti kan X sama dengan min 1 itu merupakan akar-akar dari si HX kalau di sini ya. Dari si suku banyaknya. Dan ternyata yang plus 1 dan min 1 sudah ditumbangkan dengan langkah pertama dan langkah kedua. Jadi ini nggak usah kita coba. Yang kita coba tinggal yang 2, 3, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai ke 24. Jadi kita coba satu-satu tuh dengan cara Horner. Oke? Nah, untuk cara mencobanya nih saya singkirkan lagi ya. Saya singkirin karena memang caranya agak panjang. Ini langkah yang ketiga. Nah, saya sudah coba, jadi saya nggak perlu coba satu-satu. Nanti teman-teman boleh coba satu-satu, boleh dibuktiin maksud saya. Jadi di sini saya langsung coba ke min 2. Saya tulis deh, coba X sama dengan min 2. Ya, X min 2 saya bagi dengan si HX-nya. Ya, saya bagi dengan HX-nya. Jadi saya tuliskan dulu koefisien dari HX-nya itu 1 min 14 sama min 24 ya. Nah, di sini kan X min 2 berarti hanya saya ganti saya ganti min 2. Ini tanda bintang, satunya turun, di sini berarti dikali min 2. Ini selalu ditambah ya. 1 ditambah min 2 min 1, min 1 dikali min 2 2. Min 14 ditambah 2 berarti min 12. Min 12 dikali min 2 berarti kan 24 ya. Nah, ini kan kalau dijumlah hasilnya 0. Nah, kalau dia 0, ini saya ini dulu ya. Nah, kalau dia 0 berarti kan X min 2 merupakan faktor dari HX gitu ya.
atau akar dari HX, akar dari HX ya, HX. Karena dia sisanya sama dengan 0 gitu ya. Dan ini kan merupakan HX yang kedua, jadi atau hasil bagi yang kedua gitu ya. Hasil bagi yang kedua, saya nggak mau tulis HX lagi, saya bikin jadi GX aja deh. Supaya membedakan gitu ya, membedakan nama fungsinya aja sebenarnya. Oke, ini GX. Karena tadi si HX-nya ini kan pangkat tertingginya 3, dibagi dengan pangkat tertingginya 1. Berarti nanti GX di sini pangkat tertingginya pasti jadi 2 kan ya. Jadi saya tuliskan si GX-nya atau hasil bagi. Hasil baginya itu GX. Saya mulai dari X pangkat 2 min X min 12 gitu ya. Nah, dari sini jadi kita misalkan si GX-nya ini sama dengan 0. Jadi kita misal, sini saya tulis misal si GX-nya sama dengan 0. Nah, kalau udah pangkat 2 seperti ini kan kita gampang ya untuk nyari sisa faktor yang lain atau akar-akar yang lain. Kita tinggal menggunakan cara memfaktorkan saja gitu ya. Nah, berarti ini kalau saya buat jadi GX-nya sama dengan 0, berarti kan terbentuklah persamaan kuadrat ya. Jadi saya tulis sini aja deh. Di sini aja deh. Jadi X kuadrat min X min 12 karena GX-nya 0 berarti sama dengan 0. Nah, di sini saya bisa cari lagi sisa pemfaktorannya. Di sini X, di sini X, gitu kan? Sini sama dengan 0. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 12, tapi kalau dijumlah hasilnya min 1. Kita tahu bahwa pasangannya adalah 4 dan 3. 4 yang negatif, 3-nya yang positif, gitu ya. Kalau kita bikin jadi sama dengan, berarti di sini X sama dengan 4, atau di sini X sama dengan min 3. Nah, kalau sudah kita dapat semuanya nih, akar-akarnya ini kan udah habis nih, udah nggak perlu lagi dicari, baru kita dapat kesimpulan. Maka akar-akar persamaan, saya tulis dulu ya, akar-akar persamaan dari yang awal, yang dari soal yang awal, yaitu X pangkat 4 min 15X kuadrat min 10X plus 24 ya, plus 24 sama dengan 0 gitu kan ya, adalah yang tadi pertama kita dapat X sama dengan 1 gitu kan ya, berarti dari 1 lalu min 2 juga termasuk, min 2 lalu min 3 lalu 4. Nah, ini tinggal kita kasih kurung kurawal saja lambang himpunan. Nah, inilah jadi akar-akar dari persamaan si suku banyak X pangkat 4 min 15X kuadrat min 10X plus 24. Nah, ini saya kotakin deh supaya sama. Jadi saya kotakin merah itulah yang merupakan akar-akar persamaan si suku banyaknya. Jadi kira-kira seperti itu cara mencari akar-akar persamaan suku banyak dengan menggunakan algoritma atau aturan dari cara menentukan akar-akar persamaan suku banyak PX sama dengan 0. Perlu diingat, algoritma itu bisa dipakai ketika koefisien X pangkat tertingginya itu 1, tidak boleh tidak 1. Kira-kira seperti itu.